Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tokoh-tokoh sufi dan ulama agung seringkali menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan spiritual dan pencarian makna hidup. Yang hidup pada abad yang ke-12, merupakan salah satu tokoh sufi yang paling berpengaruh dalam Islam. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani dapat mengajarkan kita tentang rendah hati, ketulusan niat, dan makna sejati dari pencarian ilmu dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani, yang juga dikenal sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah seorang ulama dan sufi terkenal yang lahir pada tahun 1077 di negara Iran. Dia dikenal sebagai pendiri Tarikah Qadiriyah, salah satu tarikah sufi yang paling berpengaruh di dunia Islam. Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan spiritualitas, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan mengajarkan praktik-praktik sufi kepada pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat pada tahun 1166 di Baghdad, Irak, namun warisan spiritualnya terus hidup melalui pengikut-pengikutnya dan Tarikah Qadiriyah yang tetap aktif hingga hari ini. Beliau dihormati sebagai salah satu sufi paling terkemuka dalam sejarah Islam dan dianggap sebagai figur sufi yang sangat penting dalam tradisi sufi. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual, dari ketulusan niat dalam pencarian ilmu hingga pentingnya rendah hati dalam menjalani perjalanan kehidupan yang penuh makna sebagai berikut. 1. Ubahlah kerananya sesuatu yang dia benci dari nafsumu sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas. Berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendarailah nafsumu. Jika tidak, ia akan mengendarai kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia dan tukang mencela di akhirat. 2. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. 3. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu. Ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. 4. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. 5. Wahai anakku, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain maka lakukanlah. 6. Jadikanlah akhirat itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai kentunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupan. 7. Nasihatilah dirimu sendiri sebelum menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. 8. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian. Karena Allah akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, song-song dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehnya.
9. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka kepada orang lain. 10. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.